Inilah perang mahadahsyat yang menyebabkan runtuhnya Majapahit. Majapahit merupakan kerajaan besar yang mencapai puncak kejayaan pada abad ke-14. Majapahit yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun. Perang saudara itu terkenal dengan Perang Paregreg, 1401-1406 M. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit diambang kehancuran. Beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405 daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina, lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Baca juga, kekuasaan Jayabaya ambil alih bandar dagang terbesar di Pulau Jawa dari kerajaan Jenggala kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Paregreg. Akibatnya perekonomian dan arus perdagangan kerajaan Majapahit menjadi menurun. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada 1389, Majapahit memasuki masa kemunduran akibat konflik perebutan tahta. Kematian Hayam Wuruk dan adanya konflik perebutan tahta menyebabkan daerah-daerah Majapahit di bagian utara Sumatera dan Semenanjung Malaya memerdekakan diri. Pewaris Hayam Wuruk adalah putri mahkota Kusumawardhani yang menikahi sepupunya sendiri, Pangeran Wikramawardhana. Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari selirnya Wirabumi yang juga menuntut haknya atas tahta. Mengutip runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara, Perang Paregreg diperkirakan terjadi pada 1405-1406 antara Wirabumi melawan Wikramawardhana. Perang ini akhirnya dimenangi Wikramawardhana, sementara Wirabumi ditangkap dan kemudian dipancung. Tampaknya perang saudara ini melemahkan kendali Majapahit atas daerah-daerah taklukannya di seberang. Di saat yang sama penguasa kekhalifahan Turki Utsmani Sultan Muhammad I, 1394-1421 M, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke Tanah Jawa yang dipimpin Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 M. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo Angkatan Pertama ini kemudian mendarat di Gresik. Wali Songo Angkatan Pertama masing-masing, Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, berasal dari Turki yang merupakan ahli mengatur negara dan berdakwah di Jawa bagian timur. Kedua Maulana Ishak berasal dari Samarkand dekat Bukhara Uzbekistan, Rusia. Dia ahli pengobatan, setelah tugasnya di Jawa selesai Maulana Ishak pindah ke Samudera Pasai dan wafat di sana. Ketiga Syekh Jumadil Kubro, berasal dari Mesir. Dia berdakwah keliling, makamnya di Troloyo Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Selanjutnya Maulana Muhammad Al-Makrobi, berasal dari Maroko, dia berdakwah keliling, wafat tahun 1465 M, makamnya di Jatinom Klaten, Jawa Tengah. Lalu Maulana Malik Isroil berasal dari Turki, ahli mengatur negara, wafat 1435 M, makamnya di Gunung Santri. Kemudian, Maulana Muhammad Ali Akbar, berasal dari Persia Iran, ahli pengobatan, wafat 1435 M, makamnya di Gunung Santri. Ketujuh Maulana Hasanuddin berasal dari Palestina berdakwah keliling, wafat pada 1462 M dan makamnya di samping Masjid Banten Lama. Maulana Alayuddin berasal dari Palestina. Berdakwah keliling, wafat pada 1462 M, makamnya di samping Masjid Banten Lama. Yang terakhir Syekh Subakir, berasal dari Persia, ahli menumbali, metode ruqyah, tanah angker yang dihuni jin-jin jahat. Setelah banyak tempat yang ditumbali, dengan Raja Asma Suci, maka Syekh Subakir kembali ke Persia pada 1462 M dan wafat di sana. Setelah sampai di Tanah Jawa, Syekh Maulana Malik Ibrahim mulai berdakwah dengan mengajak Prabu Brawijaya Raja Majapahit kala itu untuk memeluk Islam. Dakwah ini juga dilakukan oleh 8 anggota Wali Songo lainnya di beberapa wilayah yang menjadi daerah kekuasaan Majapahit. Langkah Wali Songo periode pertama ini akhirnya dilanjutkan oleh para Wali Songo lainnya hingga periode keempat. Sehingga perkembangan agama Islam di Tanah Jawa yang pesat melahirkan masyarakat yang bersifat demokratis dan tidak mau mengakui kekuasaan Raja Majapahit sebagai kekuasaan dewa. Kehidupan agama Islam menggoncangkan sendi-sendi kehidupan keagamaan dan kepercayaan pada masyarakat Majapahit, yang masih menganut agama Hindu.
Sehingga para adipati yang beragama Islam membebaskan diri dan tidak tunduk lagi pada perintah-perintah Raja Majapahit. Pada masa yang hampir bersamaan di Tiongkok pada masa dinasti Ming juga telah berdiri kekuasaan Islam. Bahkan Kekaisaran Tiongkok ini mengirimkan misi ke Tanah Jawa yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho yang beragama Islam. Laksamana Cheng Ho bersama 27.000 pasukannya sempat singgah di Gresik pada 1406 m. Pada saat singgah di Tanah Jawa ini sekitar 170 pasukan Laksamana Cheng Ho tewas dibunuh prajurit Majapahit yang salah paham saat akhir Perang Paregreg. Akibatnya Kaisar Cina meminta Raja Majapahit yang berkuasa harus membayar ganti rugi 60.000 tahil. Hal ini juga berakibat fatal bagi Majapahit karena kehilangan wibawa dengan kerajaan bawahan. Faktor lain yang membuat kemunduran kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15, karena banyak berdiri kerajaan yang bercorak Islam seperti Kesultanan Samudra Pasai di Aceh, Kesultanan Malaka, Kesultanan Ternate, Tidore dan Gorontalo yang notabene adalah bekas wilayah kekuasaan Majapahit. Puncaknya Kesultanan Demak Bintoro yang berdiri di Jawa Tengah dan menggantikan kekuasaan Majapahit di Tanah Jawa. Karena pendiri kerajaan Demak Raden Patah dianggap sebagai putra Majapahit terakhir. Karena itu, sejumlah kerajaan pengikut Majapahit mulai meninggalkan kerajaan Hindu terbesar ini untuk bergabung dengan Demak Bintoro. Runtuhnya kerajaan Majapahit juga disebabkan tidak adanya tokoh besar seperti Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada yang dapat mempersatukan keluarga kerajaan dan kerajaan bawahan serta mempertahankan wilayah yang sangat luas. Secara garis besar, ada beberapa penyebab keruntuhan Majapahit. 1. Perebutan tahta setelah Hayam Wuruk wafat pada tahun 1389 Masehi. Perebutan tahta ini melibatkan Bre Wirabumi, anak selir Hayam Wuruk, dan Wikramawardhana, menantu Hayam Wuruk. Konflik perebutan tahta menyebabkan pecahnya persatuan keluarga dan bangsawan kerajaan Majapahit. 2. Konflik perebutan tahta pada perkembangannya berubah menjadi perang besar yang dinamakan Perang Paregreg yang berlangsung pada 1404 hingga 1406. Perang ini sangat merugikan bagi aspek ekonomi, sosial dan politik Majapahit. Dalam buku Hikayat Majapahit, Nino Oktorino, Hayam Wuruk atau Sri Raja Sanagara lalu digantikan keponakan sekaligus menantunya, Wirakramawardhana pada 1389. Pengangkatan ini ditentang anak Hayam Wuruk, Bathara Wirabumi penguasa istana timur Majapahit. Wirabumi dan Wirakramawardhana juga sama-sama menginginkan istrinya menjadi pemimpin kerajaan kecil Lasem. 3. Setelah Hayam Wuruk wafat, Majapahit tidak punya sosok raja yang cakap untuk mengelola daerah kekuasaan Majapahit yang sangat luas. Banyak negara melepaskan diri dari Majapahit. 4. Krisis sosial, ekonomi dan politik di pusat Majapahit mengakibatkan negara-negara di bawah Majapahit memerdekakan diri. Negara tersebut menganggap Majapahit sudah tidak lagi mampu untuk memberikan keuntungan maupun perlindungan terhadap wilayah kekuasaan mereka. Hal ini menyebabkan Majapahit perlahan tidak memiliki kawan. 5. Pengaruh Islam yang kuat di wilayah Majapahit mengutip buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara, 2005, karya Slamet Muljana, menguatnya kekuatan Islam pada awal abad ke-15 Masehi mampu meruntuhkan eksistensi Majapahit. Islam mampu mengubah pola pandangan masyarakat Jawa ke arah modern yang identik dengan pembaharuan. 6. Pada tahun 1475, Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak yang berpusat di Demak, Jawa Tengah. Dengan dukungan dari ulama Jawa, Kesultanan Demak menyerang sisa-sisa kekuatan Majapahit di Jawa Timur. 7. Kemunculan pusat perdagangan di Selat Malaka menyebabkan ruang gerak perdagangan maritim Majapahit semakin sempit. Hal tersebut berpengaruh terhadap turunnya pendapatan Majapahit dari sektor perdagangan.